Shalom. Mari sama-sama kita buka di Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Kemarin kita sudah membuka era yang baru, masa yang baru, yaitu masa perjamuan anak domba. Kemarin bukan acara 1 hari, saudara. Percayalah, perjamuan di surga panjang, ya. Kita baru lakukan 1 hari. Di surga itu panjang. Apalagi waktunya beda, jadi bakal lebih panjang lagi. Banyak dari antara kita pikir bahwa ini hanya pesta. Ini sekedar acara. Jujur saudara, awalnya saya juga begitu. Awalnya saya diberitahu ya ini acara, judulnya perjamuan anak domba. Ya oke, acara. Ya sudah acara pokoknya. Tapi sekian kali saya dengarkan ada hamba-hamba Tuhan yang berbicara dan semua mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat krusial. Ini menentukan banyak hal. Dan memang benar, ini sangat menentukan banyak hal. Kenapa? Karena kalau saudara baca di Wahyu 19 dari awal sampai akhir, itu adalah sebuah jajaran kisah, nubuatan tentang apa yang terjadi. Dan kalau saudara baca perikop perjamuan kawin anak domba sampai ayat 10, setelah itu saudara akan lanjut di mana ada bagian Yesus menunggang kuda putih, turun ke bumi, berperang, mengalahkan yang jahat. Jadi ternyata pesta ini bukan perayaan, bukan ujung, bukan selesai. Nah ini ayatnya ya. Ini bukan pesta, ya kita makan-makan, kita party, kita terima sesuatu dan the end. Enggak. Justru ini adalah pesta yang memulai perang-perang besar di depan sana. Ini adalah pesta yang memulai semua yang ajaib yang akan kita hadapi. Saya pernah dengar khotbah Engkong Yusak yang berkata begini saudara. Satu kali Engkong Yusak dalam perjalanan dan Tuhan bilang gini. Engkong Yusak berdoa supaya aman dan Tuhan berkata kamu akan baik-baik saja. Kalau kita dibilang gitu, kan kita akan mikir oh ya kita akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan baik-baik saja. Tapi yang dimaksudkan adalah terjadi sesuatu tapi kita baik-baik saja. Paham ya saudara ya? Contoh gini, misal kalau lantai habis dipel ada papannya, hati-hati licin. Bukan berarti kita nggak akan kenapa-kenapa. Tapi diberitahu ini licin. Jadi kita berhati-hati. Sama. Kalau kita diberitahu ini perjamuan, kita akan terima sesuatu. Dikatakan ini tahun kegenapan, bukan kegelapan. Bukan berarti tidak ada kegelapan. Tapi kita akan mengalami kegenapan saat semua mengalami kegelapan. Nah, begitu juga dengan perjamuan ini. Kalau dikatakan ini perjamuan, kita terima yang ajaib, kita terima banyak, kita akan makan musuh-musuh kita. Saya percaya musuh-musuh kita bukan Indomie yang instan. Dikatakan gini, dalam pesta raja-raja dia akan makan kepala musuh-musuhnya. Kan kalau mau dapat kepalanya kita harus ngapain? Perang dulu, bunuh dulu, tangkap dulu, penggal kepalanya dulu, baru kita bisa makan. Jadi kalau dikatakan ini perjamuan kawin anak domba, bukan berarti makan, minum, selesai. Tidak semudah itu. Tidak seinstan itu. Nah, tapi saya memperhatikan ada yang unik saudara. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru-guru yang hebat. Katanya haleluya. Kemarin ini sudah dibahas kata haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Next 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Next. Pengantinnya itu siapa? Siapa pengantinnya? Saya dan saudara, kita. Oke, lanjut ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan
supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Garis bawahi, kain lenan halus berkilau-kilauan putih bersih. Dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Ternyata untuk masuk perjamuan ini, untuk kita menjalani, untuk kita dilayakan, ada dress code-nya. Ada seragamnya. Seperti kemarin dress code-nya putih atau biru atau emas. Sama, perjamuan kawin anak domba ada dress code-nya. Dress code-nya adalah kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Mungkin kita bayangin ini kayak itu ya, jubah baptis itu loh saudara, yang panjang putih doang gitu. Saya rasa buatan surga lebih keren dari segitu doang ya. Dan dikatakan gini, dalam kurung, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, saya ini coba baca-baca, apa sih yang digolongkan sebagai perbuatan benar? Kan perbuatan benar itu banyak ya. Tapi perbuatan benar seperti apa yang membuat kita bisa pakai jubah itu? Atau bahkan bisa dibilang perbuatan benar apa yang itu melingkupi kita, sehingga kita dilihat putih bersih berkilauan. Di versi lain dijelaskan begini saudara. Dalam kurungnya itu perilaku bersih, perbuatan-perbuatan yang benar itu begini. Di versi Amplified dijelaskan ada 4 kriteria. Apa perbuatan kudus, perbuatan benar orang-orang kudus itu seperti apa? Ada 4 hal yang digolongkan oleh kitab Amplified. Dikatakan begini, yang pertama, ada yang namanya ethical conduct atau kode etik. Oke, kita mulai dengan yang pertama ya. Perbuatan benar apa yang dilakukan orang kudus sehingga mereka bisa pakai jubah berkilauan? Yang pertama, kode etik. Saya mikir saudara, apa hubungannya kode etik dengan jubah putih bersih itu apa? Saya coba baca-baca, ternyata kode etik itu peraturan ya tertulis, tapi seringkali kita nggak perhatikan. Dan bahkan kadang-kadang berhubung, saya baca artikelnya gini, dikatakan kode etik itu adalah sebuah peraturan tertulis, sebuah norma yang tertulis, tapi tidak ada hukumnya. Unik ya, ini peraturan yang tidak ada hukumnya. Dan itu kenapa banyak orang yang melanggar kode etik tanpa sadar. Karena gak ada hukumnya. Tapi kalau ini dilanggar, merugikan. Contoh simpelnya gini deh. Anggaplah kode etik orang Kristen adalah jadi terang, jadi garam. Itu kode etik kita bersama. Sepakat ya? Jadi terang, jadi garam. Dimanapun kita berada, di tempat gelap, di tempat tawar, kita harus jadi terang dan jadi garam. Kalau kita gak lakukan, ya rugi siapa? Kita juga. Kita ikutan tawar, kita ikutan gelap. Percayalah saudara, di tempat gelap tidak akan ada orang yang memaksa engkau bersinar. Benar dong? Contoh, anggaplah si A diutus ke Papua Nugini gitu ya. Sendirian, siapa yang akan suruh dia bersinar? Enggak ada. Anggaplah saudara bekerja di sebuah perusahaan, maaf tidak ada anak Tuhan di sana, saudara sendirian. Apakah mereka akan paksa saudara bersinar? Enggak. Orang sama-sama gelap kok. Tapi kalau enggak bersinar, yang rugi siapa? Kita. Dan ternyata salah satu unsur untuk kita bisa pakai jubah ini adalah kode etik. Kode etik anak-anak Tuhan. Kode etik pasukan Tuhan. Itu apa sih? Itu loh, yang setiap Sabtu, Senin, Minggu disebutkan di sini. Itu kode etik kita bersama. Kode etiknya adalah kita perlu beriman, kita perlu menahan, kita perlu memperjuangkan keselamatan, kita perlu teriak lawatan, kita perlu minta yang ilahi. Itu semua kode etik kita. Kalau saudara nggak minta, ya rugi saudara sendiri, kita sendiri. Paham ya? Tuhan nggak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Dan kalau kita mau tarik lebih panjang, yang rugi bukan cuma kita. Tapi orang di luar sana yang seharusnya diselamatkan. Saya
catat beberapa kode etik yang menurut saya cukup unik. 1, ini kode etik dokter. Ada yang dokter nggak di sini? Ada yang dokter? Boleh angkat tangan? Siapa tahu ada. Saya dokter alternatif, alias tumpang tangan sembuh gitu ya. Gini-gini saya pernah pegang pengobatan gratis saudara. Dengan contekan dari almarhum Dr. Ohel, saya merasa sakti sekali pokoknya. Jangan lupakan lah ya. Pertama, kode etik dokter adalah begini. Dokter harus merahasiakan setiap informasi pribadi. Contoh, dia nggak boleh pasien 1 masuk, keluar, pasien 2 masuk, dia cerita, tadi yang sebelumnya itu sakit begini, gara-gara kebanyakan gorengan, itu nggak boleh. Itu apa? Kode etik dokter. Bener gak? Oh ini ada nih, bener ya? Itu kode etiknya, harus dirahasiakan. Itu tuh yang sebelumnya gak pernah diet, makan terus, sekarang kolesterol, nggak boleh. Itu melanggar kode etik dokter. Yang kedua, pelayanan darurat atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar bayaran. Bener gak? Bener gak? Jadi kalau ada yang gak bisa bayar tapi sekarat, harus ditolong. Kenyataannya, cari sendiri. Tapi itu kode etik. Dan banyak orang yang lupa dengan kode etiknya. Bukankah itu kode etik kita juga? Ada darurat yang harus ditolong. Bukannya harusnya kita yang sadar. Tetanggamu sakit, bukannya harusnya kita yang perlu doakan pertama, kita yang perlu beri makan pertama, sebelum ada pihak lain yang melakukannya? Contoh paling simpel, dimanapun kau berada, percayalah, ini kode etik kita bersama. Sebelum waktu kau kerja, sebelum karyawan yang lain punya masalah dan cari jalan keluar sendiri, alangkah baiknya kalau kita bisa konselingin dia. Itu kode etik kita bersama. Ada lagi, ini adalah kode etik akuntan. Dia harus jaga rahasia setelah audit. Dia gak boleh kalau dia audit perusahaan A terus dia cerita ke B, A itu utangnya banyak, bosnya suka jajan, dimasukin lagi ke catatan. Oh itu gak boleh. Itu kode etiknya akuntan. Lanjut. Ini maaf ya saudara, saya rada pelan. Saya mencoba gaya old school, catat khotbah pakai buku. Sekarang saya gak bisa baca tulisan saya sendiri. Saya menyesal banget. Jelek banget tulisan saya. Kode etik pengacara. Ternyata pengacara ini, ada yang pengacara gak di sini? Justice ya? Mana Justice? Oh, ini penari ini komplit juga ya. Salah satu kode etik pengacara harus mendahulukan pertolongan daripada honor. Betul gak? Betul. Mendahulukan pertolongan, ini sama modelnya kayak dokter. Mendahulukan pertolongan daripada honor. Itu pengacara. Yang terakhir, ada buat marketing, sales, dan desainer. Kode etiknya adalah tidak boleh merendahkan produk lain. Mungkin yang bapak-bapak pernah jadi marketing tahu. Zaman sekarang gak diajarin. Percayalah, buat engkau yang muda, engkau masuk perusahaan, kau gak akan diajarin ini. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang berlomba menginjak-injak produk lain. Tapi buat bapak-bapak yang sudah dahulu bekerja, pasti tahu kode etik ini. Saya tahu dari mana? Bapak saya. Saya juga gak diajarin. Bapak saya yang cerita. Ini kode etik. Kita semua punya kode etik dalam Kristus. Dalam kekristenan kita, dalam pelayanan kita, dalam perjalanan kita, ada kode etik. Simple, jadi terang, jadi garam, beriman, mempertahankan bangsa, doa perang, menjara, itu kode etik kita semua. Satu kali saya pernah nonton sebuah film saudara. Ini film cukup bagus, film series, tapi saya juga gak tahu kenapa cuma ada 1 season, gak selesai, putus, gak nyambung lagi. Tentang superhero. Singkat cerita didirikan oleh keluarga pahlawan. Bapak, anak, semua sakti. Bapaknya ini punya kode etik. Kode etik dalam grup mereka adalah
Saya lupa komplitnya, tapi intinya gini. Salah satu kode etiknya adalah compassion, belas kasihan. Jadi mau dia tangkap musuhnya, ini musuh udah jatuh. Ini orang jahat banget. Tinggal bunuh. Tetap gak dibunuh. Kenapa? Kode etiknya compassion, belas kasihan. Anaknya tumbuh besar, melihat ini bapak gue ngapain sih? Orang jahat kok. Anaknya gak mau dengerin, gak mau pegang kode etik keluarga. Singkat cerita ada satu musuh, anaknya bunuh. Apa yang terjadi? Nama keluarga ini tercoreng. Tidak dianggap lagi sebagai pahlawan. Dianggap sebagai penjahat. Itu pahlawan yang lain. Ada pahlawan yang lain lagi. Ini pasti saudara tahu. Batman. Saudara tahu Batman ya? Itu yang hitam pakai topeng gitu loh. Yang kalau filmnya gelap-gelap semua tuh Batman. Dia juga punya kode etik sama. Dia gak pernah bunuh musuhnya. Percayalah saudara, Batman gak pernah bunuh musuhnya. Makanya kalau saudara tahu kisahnya dari zaman tahun 70-an sampai sekarang, musuhnya gak mati-mati. Cuma di penjara, kabur, tangkap lagi gitu. Itu kode etika Batman, gak pernah bunuh musuhnya. Tapi berapa banyak di antara kita yang udahlah, ya Kristen kan. Ya pokoknya kan kalau saya gak doa tahan bencana gak ketahuan kan. Kan yang gak doa juga banyak. Kalau saya gak doa sungguh-sungguh ya gak ketahuan kan. Kalau dalam ibadah saya gak sungguh-sungguh teriak minta yang ilahi, hadirat Tuhan alot, gak turun. Kan gak kelihatan kalau salah saya, kan yang gak doa juga banyak. Itu salah saudara. Kode etik kita, itu kita cry out, kita minta sungguh-sungguh. Itu kode etik kita bersama. Dan itu harus mengalir dalam DNA kita. Itu kenapa semua orang-orang kudus, pendahulu kita, mereka bisa pakai jubah ini. Kode etiknya masih kental mengalir. Percayalah, di angkatan saya semakin muda, kode etik mulai pudar kok. Tapi jangan biarkan itu hilang. Tetap pegang kode etik yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Amin. Lanjut. Yang kedua, ada yang namanya personal integrity atau integritas. Simpelnya apa? Depan belakang sama. Itu integritas. Dan buat saya salah satu integritas yang paling menarik itu Yusuf. Di depan baik, di belakang digoda Potifar, tetap baik. Itu integritas. Dan berapa banyak di antara kita, di depan gimana, di belakang gimana, beda. Saya pun begitu. Tapi mari sama-sama, yuk Tuhan mau ada integritas yang kita kenakan dalam jubah kita. Untuk kita punya pakaian yang putih berkilauan, bersih. Salah satu unsurnya integritas. Itu yang harus mengalir juga dalam darah kita. Yang selanjutnya, ada yang namanya moral courage. Atau penjelasannya gini, definisinya adalah moral courage itu waktu satu orang dia berani speak up dan do the right way, the right thing. Dia berani mengatakan dan melakukan kebenaran. Zaman sekarang yang orang lakukan kebaikan, bukan kebenaran. Sama apa beda? Beda. Penjelasannya gimana? Cari di video di BMN ya, ada pasti khotbah yang lain. Tapi itu beda banget. Dan yang orang fokuskan sekarang kebaikan. Sementara yang harus mengalir dalam jubah kita, kita speak up. Kita berani berkata-kata dan kita melakukan tindakan yang benar. Paling simpel, kita doa teriak-teriak, tahan bencana, pakai talit, pakai dupa, pakai asap. Semua menentang, semua bilang ini ngapain? Tapi biar DNA moral courage atau keberanian untuk berpegang pada kebenaran itu mengalir dalam darah kita. Paling simpel saudara, saya itu pokoknya selama saya belajar naik kendaraan, motor, mobil, papa saya selalu bilang, jangan melanggar.
Cuma itu. Jadi percayalah saudara, saya itu cuma dari Kemang ke sini, saya pakai helm. Itu satu, ya. Kenapa saya bangga? Karena anak seumur saya nggak mau pakai helm kalau cuma dari Kemang ke sini. Itu satu. Kedua, mau jam 4 pagi sekalipun, kalau lampunya merah, saya berhenti. Jam 4 pagi, kagak ada yang lewat. Saya mau nyebrang langsung juga bisa. Tapi saya tetap berhenti. Kadang-kadang ada yang suka nerobos dikelaksonin, ayo maju aja kosong. Enggak, saya tetap diem. Buat saya apa sih? Itu contoh kecil. Kita harus lakukan yang benar. Bukan yang baik. Yang baik ya dilakukan. Tapi tetap yang benar itu di atasnya. Dan berapa banyak orang yang gak berani lakukan yang seperti ini. Gak berani berkata-kata, gak berani ambil tindakan untuk yang benar. Dan itu yang dilakukan semua orang-orang mendahului kita. Yang 12 rasul lakukan. Yang semua nabi-nabi, semua orang-orang yang Tuhan cintai. Yang mereka lakukan. Itu speak up, speak out. Dan melakukan kebenaran. Di saat-saat hamba Tuhan perempuan belum ada, muncul Maria Ether, muncul Catherine Coleman. Orang bilang gak boleh perempuan. Tapi kebenarannya roh Tuhan hinggap pada semua makhluk. Mau gimana? Aturannya berkata, kamu doa yang baik-baik aja. Waktu saya SMP teman saya pernah tanya, kamu tuh ngapain sih kalau doa nangis-nangis, pakai apa? Pakai jubah, bahasa roh kenceng-kenceng, ngapain sih? Dan buat saya, who cares? Saya lakukan yang benar. Dan jangan biarkan itu luntur dari kita. Amin. Yang terakhir, ada godly character. Ada karakter Kristus. Percayalah saudara, ini PR kita semua. Kalau kita semua punya karakter Kristus, rapture udah dari kapan tahu mungkin ya. Sudah genap lawatan gitu kalau kita semua punya karakter Kristus. Tapi yuk, untuk kita, ini era yang baru, untuk masuk di masa yang baru ini. Mari biar minimal 4 hal ini mengalir dalam darah kita. Nempel, melekat di badan kita. Chris, tapi saya gak mampu, mana mungkin. Siapa yang mampu punya karakter Kristus? Siapa yang bisa mempertahankan kode etik? Mana mungkin. Kabar baiknya adalah, di versi lain dikatakan begini. Fine linen are the blessing of the holy ones. Kain putih bersih adalah berkat, adalah pemberian dari Tuhan. Maksudnya apa? Kita gak akan mampu kalau kita harus punya kode etik, harus punya integritas, harus berani, harus punya karakter Kristus. Kita gak akan mampu. Tapi kabar baiknya, itu adalah berkat dari Tuhan. Kita minta, Tuhan kasih, kita dilayakkan masuk dalam perjamuan. Menurut saya Tuhan sedang nge-cheat, sedang curang dikit. Mungkin iblis akan menuntut, dia gak punya integritas, dia gak punya keberanian, dia gak gini, dia gak gitu. It's, kata Tuhan, jubahnya dari saya. Dia tinggal pakai, masuk dalam perjamuan. Amin. Kita gak mampu, tapi bersyukurlah Tuhan kita baik. Ini adalah gift, ini blessing dari Tuhan. Untuk kita kenakan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa.